Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan begitu banyak rahmat serta karunia sehingga hari ini kita dapat kembali berjumpa. Apa kabar pemirsa TV dan juga pendengar di rumah berserta keluarga? Semoga Anda senantiasa dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan dan dalam keadaan yang selalu berbahagia ya. Senang sekali saya Sekar Pangesti akan kembali hadir membersamai Anda dalam program Sehati, Sehat, Bergizi. Iya, di pertemuan Sehati yang lalu kita sudah membahas tentang isi gizi dan juga kemasan pangan bagian 1. Nah, kita akan melanjutkan di bagian kedua. Sebelum itu kami membuka kesempatan sebanyak-banyaknya untuk Anda dapat bertanya, konsultasi, bahkan ngobrol langsung dengan ahli gizi kita Mbak Aulia Idris melalui line telepon di 02716793000 atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 08112553000. Dan alhamdulillah kembali hadir dibersamai oleh ahli gizi tercinta dan Mbak Aulia Idris. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mbak Aulia Idris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Mbak Sekar. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Sehat, baik. Semangat. Semoga pemirsa juga semangat seperti Mbak Aulia. Tips bugar, kota Pak bugar sekali setiap gitu kali ya? bertemu dengan Mbak Aulia ini apa? Tadi saya lupa, sebelum berangkat belum sempat minum. Gitu. Ini tadi sebelum siaran saya sempatkan untuk minum air putih dulu yang banyak. Mungkin itu jadi terhidrasi ya, terus jadi seger. Jadi seger. Nah pemirsa hari ini sudah, kalau tidak siam ya, sudah minum air putih berapa gelas nih? Air putihnya juga harus, konsumsi air putihnya ini harus diperhatikan dengan baik. Betul. Baik Mbak Aulia, terima kasih banyak atas waktunya hari ini. Di pertemuan lalu dengan saya, Mbak Aulia sudah membahas tentang isi gizi dan juga kemasan pangan di bagian 1. Nah, kita akan lanjut di bagian kedua. Yang pekan lalu, maksudnya pertemuan lalu sudah dijelaskan bagaimana ada apa saja kemasan pangan itu. Kemudian dari yang paling baik sampai kemasan pangan ini juga diatur dalam undang-undang begitu ya. Baik dari bahan-bahannya sampai perlindungan terhadap konsumen ini juga sangat dilindungi. Baik, untuk kemasan pangan kali ini di bagian kedua Mbak Aulia akan membahas tentang apa? Iya, kita akan lanjutkan. Kalau kemarin kita sudah membahas apa toh kemasan itu begitu ya. Ketika bisnis kuliner, ketika bisnis boga sudah semakin berkembang pesat dan itu diperjualbelikan, maka orang tak hanya sekedar makan di tempat atau dine in ya, tapi mereka juga untuk take away, dibawa pulang atau diantar dengan penjualan online. Nah ini ternyata butuh kemasan-kemasan dan wadah. Tapi wadah seperti apakah yang aman, kemudian juga tidak membahayakan bagi kita. Nah kita akan kembali ulas, penyegaran kembali, kita refresh kemarin itu apa toh pengertian dari wadah. Kalau sekarang kita lihat wadah itu semakin banyak wadahnya, semakin banyak bentuknya. Kemudian juga kita mungkin sangat tertarik dengan warna-warni, bentuk. Kemudian semakin diciptakan bagaimana yang ergonomis, mudah dipegang, tidak tumpah. Bahkan ketika dos itu dibuka sekaligus untuk taruh minumnya, ini di sini taruh sedotannya. Jadi itu sekarang sudah sangat dipikirkan gitu ya. Nah kita sebagai konsumen ternyata juga perlu punya ilmu supaya kita mengetahui sebetulnya kemasan-kemasan pangan atau minuman seperti apa yang aman untuk kita gunakan. Nah kita akan ulang kembali bahwa pengertian dari kemasan pangan itu merupakan bahan yang digunakan untuk mengemas atau menempatkan suatu pangan yang sudah siap untuk dikonsumsi atau mungkin untuk diminum, dimakan atau sekedar untuk wadah. Seperti apakah wadah-wadah yang akan kita gunakan yang itu adalah aman bagi kesehatan kita. Kita akan persiapkan slide yang sudah saya siapkan untuk hari ini, di mana bahwa kemasan pangan itu ya itu digunakan untuk memberikan wadah atau membungkus pangan ya, baik yang bersentuhan secara langsung atau tidak langsung dengan pangan tersebut. Nah kalau zaman dulu mungkin nenek moyang kita mengenal bungkus makanan itu pakai daun jati ya, atau mungkin seperti bunga kana namanya daun patat.
daun ganyong ya, itu digunakan untuk packaging, untuk tempat. Packaging. Tapi apakah sekarang ini juga digunakan? Oh, ternyata tidak. Sekarang makin ke sini, teknologi makin banyak, yang estetik, yang ergonomis, yang lain semuanya digunakan. Nah, dari wadah yang tadi digunakan untuk mewadahi makanan, baik itu secara langsung ataupun tidak langsung, kita juga akan kenal fungsinya sekarang sebagai apa kemasan pangan. Kalau tadi kita pengertiannya, maka fungsi dari wadah pangan itu adalah melindungi ya produk pangan tadi dari pengaruh fisik seperti pengaruh mekanis, juga adanya paparan cahaya. Selain itu melindungi produk terhadap pengaruh kimiawi, melindungi produk terhadap pengaruh biologi dengan adanya bakteri, kapang, kemudian juga mempertahankan keawetan dan mutu produk pangan, memudahkan penanganan, kemudian juga sebagai media informasi dan media promosi. Di dalam kemasan itu ada stempelnya, nama tokonya, nama produsennya, judulnya. Oh, ini kopi, oh ini teh, oh ini susu misalnya, ini puding, ini roti, ini cake, ini pia misalnya. Itu semua sudah ada penjelasan dari kemasan. Kemudian juga sebagai media informasi produk, sebagai tempat promosi, memberikan informasi pada konsumen tentang cara penggunaan dan penyimpanan. Nah, kalau kita misalnya beli ya, misalnya makanan instan, mie instan, itu di sana ada petunjuk, selain ada ingredients atau bahan baku pangan, petunjuk isinya apa saja, di sana juga ada cara penggunaannya, cara pengencerannya misalnya itu susu, cara mengolahnya misalnya itu mie instan atau sereal dan lain sebagainya. Kemudian juga memberikan informasi kepada masyarakat tentang kandungan gizi, itu ada di kemasan. Baik itu mungkin kemasan kaleng, kemasan gelas, kemasan kaca, plastik, dus, dan lain sebagainya. Itu di sana ada ingredients atau kandungannya, kontennya yang ada di dalam bahan pangan yang akan kita konsumsi saat itu. Kemudian juga untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan memberikan bentuk daya tarik produk. Biasanya sudah tanda set, oh warnanya hijau, ini pasti roti A misalnya. Oh warnanya ungu, ini pasti roti B. Ini sudah menjadi semacam identitas. Jadi kalau mau beli, misalnya di toko itu banyak dijual kue bolu A, B, C, D. Biasanya ibu misalnya titip, tolong ya nanti kamu belikan bolu A, warnanya merah gitu. Ada garis kuningnya misalnya. Itu sudah menjadi identitasnya supaya tidak tertukar, tidak keliru. Tapi kadang juga ada yang sangat mirip sekali, dimirip-miripkan. Dimirip-miripkan. Kita harus punya ciri khas tanda, nggak boleh keliru misalnya begitu. Terinspirasi. Oh iya begitu, alhamdulillah begitu ya. Nah kemudian juga kenapa sampai kita harus peduli pada kemasan dan lain sebagainya? Kita ternyata harus waspada Bapak Ibu, ternyata kita mendapatkan undang-undang perlindungan pangan dari kemasan. Kenapa? Yang namanya pangan, minuman, baik itu yang siap saji atau masih setengah jadi, itu semuanya beresiko terjadi kerusakan. Nah, itu semua ada dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 96 tentang pangan, di mana kita perlu diatur itu kemasan pangan itu dinyatakan terlarang dan atau merugikan bagi manusia, maka akan ada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, di mana jika terjadi pelanggaran ya, ini nanti ada konsekuensi hukum yang harus ditanggung oleh pihak produsen. Nah, sampai sejauh itu. Artinya apa? Hak konsumen betul-betul dilindungi. Karena seperti yang kita tahu ya, misal kita belanja makanan kemasan kaleng, dianjurkan jangan cari makanan yang kalengnya penyok ya. Jangan beli jika makanan itu ada gembung udaranya, tekanan udara sehingga kaleng yang demikian keras itu sampai menggembung ke atas. Itu artinya apa? Ada produksi gas di dalam produk tadi. Nah, gas ini bagaimana? Itu
itu beracun karena sifatnya anaerob, dia tidak butuh oksigen. Tapi kalau dia sampai berkembang biak di dalam sana, dia akan menghasilkan toksik atau racun. Dan racun di dalam kaleng gelas yang tertutup ini biasanya kita kenal dengan istilah Clostridium botulinum. Ini berbahaya, tak sekedar muntah dan diare, kadang juga mengancam nyawa seseorang jika keracunan. Ya, ini adalah, jadi kalau kadang-kadang ada anak kita, keluarga kita, tetangga kita mungkin keracunan produk kemasan, maka kita harus cepat menawarkan. Banyak minum dulu. Kalau keracunan logam gerak biasanya kita berikan susu atau air kelapa. Susunya apa nih Mbak? Susu aja, plain apa aja kita susu gitu ya. Itu dia akan menyerap logam berat yang ada di dalam lambung kita. Fungsinya apa? Susu itu akan menggumpalkan, terjadi koagulasi dan nanti biasanya ada refleks muntah. Kalau di rumah sakit akan ada diupayakan bagaimana dia muntah begitu ya. Setelah itu ya infus, harus di doping cairan supaya dia tidak terjadi dehidrasi. Nah, kemudian peraturan tadi kita sudah tahu kriteria yang perlu dipertimbangkan untuk stabilitas pangan ya. Itu perlu juga cara dan metode pengawetan pangan yang dipilih. Apakah dia dengan dikalengkan itu pakai metode yang pakai sirup ya, manis. Kemudian apakah dia asin ya? Apakah dia terjadi pengentalan seperti halnya kecap dan lain sebagainya, apakah dia diawetkan dengan tingginya kadar garam dan lain sebagainya. Nah itu juga bisa menggunakan kemasan-kemasan tertentu. Contoh, mungkin kita tidak menggunakan plastik, mungkin kita lebih menggunakan kaca. Nanti akan kita bahas apa kelebihan dari masing-masing kemasan tadi. Kalau kaca pada zaman dulu kita tuh taunya botol, ya kan? Iya. Untuk sirup ya pakai botol kaca. Saus pakai botol, kecap pakai botol kaca. Istilahnya beling begitu ya. Nah, kelebihannya apa? Kaca ini eye catching, terlihat isinya apa itu terlihat. Eye catching. Tapi kalau dia itu misalnya ya kacanya bening. Sirup warna merah, sirup warna kuning, ungu, hijau, biru itu semuanya akan tampak. Tapi ada juga yang sirup itu kenapa warnanya hijau? Kenapa itu kira-kira? Kenapa? Mencegah terjadinya tembus udara secara langsung kepada produk. Gitu ya. Tapi udara mungkin tidak tembus ya karena warna hijau. Suhu udara tetap. Jadi misalnya saya dagang nih kecap. Dagang sudah ditata rapi, kejemur matahari. Misalnya arah toko saya menghadap ke timur, matahari dari timur otomatis nyorot dagangan saya. Sinar matahari tadi tidak kena secara langsung karena dia botolnya warnanya gelap. Tetapi ingat, ketika terpapar cahaya secara langsung, terjadi peningkatan suhu tidak? Ketika terjadi peningkatan suhu, maka akan muncul titik-titik air di dalam produk tadi. Titik-titik air atau peningkatan suhu di dalam bahan makanan di dalam botol tadi akan terkumpul membentuk tetesan-tetesan ke dalam bahan pangan tadi. Akibatnya kecapnya bisa rusak. Sirup juga. Semua produk yang terjemur keringetan, nah si keringat titik air akan menetes pada produk, satu muncul kapang, muncul jamur, dan makanan ini menjadi rusak. Makanya di dalam tulisan kemasan itu jangan terkena sinar matahari secara langsung. Sinar matahari begitu. Itu tadi ya. Maksudnya supaya seperti itu. Nah, kenapa terjadinya peningkatan suhu tadi, Mbak? Ada terjadi oksidasi, perubahan kimia di mana makanan itu sebetulnya sudah aman, bagus diproduksi perusahaan, dikirim bagus. Di toko tidak disimpan dengan baik atau di pasar kurang bagus penyimpanannya, maka makanan ini bisa rusak. Bahkan di supermarket modern yang pakai AC itu kan menjaga produk awet ya. Tapi kalau kita salah ya, perhatikan.
Jangan sekali-kali meletakkan bahan makanan itu berdekatan dengan chiller. Kulkas. Kulkas itu mengeluarkan energi panas. Suatu saat saya beli susu. Iya. Dus atau UHT. Oh, UHT. Nah, kenapa kemasannya gembung? Karena ditaruh dekat sini. Kulkas. Saat itu juga dikembalikan dengan bukti nota. Ini telah terjadi kerusakan pangan. Dan itu adalah hak konsumen. Jangan sekali-kali makan produk yang sudah gembung. Wah sayang, jangan Bu, sayang nyawanya aja. Sayang nyawanya. Itu bahaya. Keracunan susu, keracunan makanan. Ini banyak terjadi, makanya sering banyak terjadi orang itu keracunan makanan. Nah salah satunya dari ini, cara penyimpanan. Makanya saat itu ya langsung briefing ke petugas. Tolong jangan diletakkan di samping chiller. Beri jarak. Yang ada di situ adalah bahan pangan atau apa yang tidak mudah rusak, bukan bahan pangan atau bukan minuman. Karena apa? Kalau ditaruh beras, ya berasnya juga sama rusak. Berarti tidak hanya makanan dalam kemasan saja ya Mbak ya? Semua pasti akan Apapun rusak dengan bahan adanya makanan. suhu itu. Kulkas itu tidak boleh menempel ke dinding ya. Dia itu kulkas harus tidak jarak boleh. 20 cm. Oh jaraknya pun 20 cm? Iya, karena dinding kulkas itu dia akan mengeluarkan energi panas atau kalor. Kalau dia nempel langsung ke dinding, maka kulkas ini panas. Kalornya tidak akan keluar, terbuang. Itulah gunanya yang namanya kulkas harus ada jarak. 20 cm Ya, sekitar 20 cm, sejengkal begini, ini sudah cukup untuk adanya sirkulasi udara. Sekarang banyak kan ibu-ibu chiller nggak hanya di supermarket, minimarket. Di toko-toko kecil rata-rata sudah pakai chiller. Yes. Nah, chillernya hati-hati, jangan diletakkan dekat kompor. Jangan ibu-ibu di rumah kulkasnya tidak di dekat kompor, tidak juga berdekatan nemplok langsung ke dinding. Diberi jarak, space kiri kanan. Kulkas itu logam dan dia menyimpan panas. Takutnya kulkas ya ini paling gampang. Kalau kulkas itu tidak tertutup rapat atau keganjel sesuatu, itu bisa meledak. Wow. Nah kan, takut kan? Itu adalah salah satu hal-hal kecelakaan yang terjadi di rumah akibat kita abai terhadap safety atau keselamatan dari produk. Nah di minimarket begitu, di supermarket gitu, itu hanya sekedar kita menaruh alat yang nanti kita gunakan mengawetkan bahan pangan. Nah untuk kemasannya bagaimana? Sama di dalam kulkas itu tidak kena cahaya, tidak kena bau-bau misalnya ya. Kita di sana taruh bawang, bumbu yang tajam-tajam begitu ya. Dia akan saling nyampur nanti. Makanya kalau masuk kulkas usahakan masuk ke kontainer. Kontainernya bisa plastik ya. Plastiknya kan aman. Nah nanti plastiknya yang seperti apa Mbak Lia yang tidak aman? Kemasan plastik yang tidak aman adalah kemasan yang langsung kena panas. Kalau plastik, karena apa? Ada mikroplastik yang akan dilepaskan dalam proses kimiawi ketika terjadi suhu panas dan butir-butir plastik tadi akan masuk ke dalam tubuh kita, beredar di dalam darah kita. Baik, tadi terkait fakta tentang peletakan kulkas begitu ya, jarak antara kulkas dengan tembok ini bisa pemirsa cek gitu ya, apakah sudah minimal 20 cm ya. Banyak hal kecil seperti ini kadang orang nggak paham, pokoknya asal estetik. Oh iya, kenapa Mbak? Mepet ya kulkasnya? Iya, mepet. Saya lihat itu kayaknya masih mepet. Kan biar rapi ya, pengen dipepet-pepetin, kasih jarak Mbak gitu. Kasih jarak, biar kulkasnya bernapas. Karena dia panas. Bernafas, ya, ya, betul. Baik. Satu, itu nanti kan juga untuk keawetan, ya, biar kulkasnya bisa tahan puluhan tahun. Kalau ngerawatnya bagus, kulkas tuh lama, nggak perlu ganti-ganti gitu ya. Salah satunya selain dibersihkan rutin, cara meletakkan juga harus tepat, begitu ya. Ini contoh tadi bahwa di kulkasnya gimana? Di sana kita juga tidak ada yang boleh disimpan di kulkas, ada yang tidak boleh. Salah satu yang tidak boleh disimpan di kulkas tuh bawang bombay, itu nggak boleh. Dia bisa terjadi pembusukan dan dia menghasilkan racun yang akan berbahaya untuk manusia. Bawang putih juga tidak boleh. Senyawa bergizinya dia antibakteri dan lain sebagainya, itu nanti bisa rusak oleh suhu dingin. Jadi biarkan dia pada suhu
ruangan, tapi ditaruh di rak-rak di mana di sana akan terjadi sirkulasi udara yang bagus. Tapi kalau misalnya bawang putih, bawang merah sudah dikupas, kemudian ditaruh kalau di kontainer, gitu bagaimana Mbak Lia? Simpan di dalam wadah plastik, kemudian ditutup pakai tisu, tisu, ya. Di dasarnya keliling sampai ke tutup atas, supaya apa? Ketika terjadi dia penguapan, titik-titik airnya akan terserap oleh tisu, bukan koran. Zaman dulu orang kan kalau nyimpen sayur dan sebagainya di alas koran. Kenapa bukan koran? Itu kan ada tintanya ya? Tintanya, karbon itu berbahaya dan itu karsinogenik ya, memicu kanker. Jadi simpennya pakai kertas. Oh, kertasnya apa? Boleh pakai kitchen towel. Tisu dapur. Itu bisa dicuci, tisu dapur itu. Jadi tidak mudah sobek, beda sama tisu facial dan lain sebagainya, tisu kamar mandi, toilet itu beda. Tisu toilet juga jangan di meja makan. Baik. Kemudian kontainer untuk penyimpanan sayur-sayuran yang sudah kita potong-potong gitu ya, sudah ketika habis belanja gitu kan, biasanya preparation food gitu. Iya. Itu bagusnya yang seperti apa Mbak? Iya, kita kan ada yang harganya beda-beda itu dengan kualitas selama berbeda. Dia tidak terjadi kontak dengan suhu panas, plastik aman. Aman ya Mbak ya, berarti. Aman. Tapi kalau dia untuk menempatkan suatu makanan dengan suhu tinggi, maka sebaiknya kita menghindari plastik. Gantikan wadah kaca atau enamel. Dulu blirik itu Mbak, panci blirik, cangkir blirik itu Simbah-simbah sudah pakai dari dulu. Dia menghindari terjadinya kontaminasi secara langsung. Iya, ada juga kan ini ya Mbak ya, yang kontainer atau box itu dari kaca. Styrofoam, kaca terus tutupnya plastik, itu nggak apa-apa? Oh, nggak apa-apa. Selama di sana ada tulisannya BPA free. Artinya apa? Dia bebas dari racun. Nah, ini sekitar plastik ya. Nanti setelah ini nanti kita akan bahas tentang kaca. Siap Mbak Lia. Tapi nanti juga sambil mungkin membacakan pertanyaan dari pemirsa juga ya Mbak Lia. Iya. Baik, terima kasih banyak Mbak Lia. Kita break sejenak. Baik pemirsa TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Sehati Sehat Bergizi. Baik pemirsa MTA TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak masih bersama kami dalam Sehati Sehat Bergizi. Kita juga masih membahas tentang isi gizi dan juga kemasan di bagian kedua bersama Mbak Aulia Idris. Sebelum itu seperti biasa kami masih membuka kesempatan sebanyak-banyaknya untuk Anda dapat bertanya, konsultasi, bahkan ngobrol langsung dengan Mbak Aulia Idris melalui line telepon di 02716793.000 atau Anda juga dapat mengirimkan pesan melalui WhatsApp dan juga SMS di 0811 255 3000. Kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama Mbak Aulia Idris. Tetap semangat Mbak Aulia. Insyaallah. Iya, ada pertanyaan yang masuk. Kita akan bacakan terlebih dahulu dari Mbak Khairul Afifah di Bulu 2 Sukoharjo. Baik. Sebagai seorang ahli gizi nih Mbak Aulia, bagaimana Mbak Aulia menanggapi fenomena tentang bayi yang masih usia di bawah 6 bulan, bahkan di bawah 1 bulan, ini sudah diberi makan. Dan ketika diberitahu, mereka menjawab, zaman dulu juga nggak apa-apa gitu katanya. Terima kasih. Aduh, terima kasih Mbak Khairul Afifah. Khairul Afifah. Begini Mbak, mungkin ini pertanyaan nggak cuma dari Mbak Afifah ya. Ternyata dokter anak, dokter-dokter itu nangis kalau udah menghadapi fenomena ini. Jadi ada kasus di IGD, bayi dibawa ke sana. Bayinya belum cukup umur, mungkin 4 bulan, 1,5 bulan. Ternyata kok terjadi kolik. Jadi ususnya itu masuk ke dalam usus. Jadi nyelip gitu kan. Ya Allah, Sudah dokter berjuang, itu akhirnya harus dioperasi karena ngunci kan. Bayi 1,5 bulan harus dioperasi karena kesalahan memberikan makan nasi penyet sama pisang. Kata nenek, bude, pak de, tetangga itu mengatakan bahwa itu bayimu itu lapar, itu nangis terus rewel. Padahal bayi nangis itu belum tentu lapar. Bayi nangis itu bisa karena gerah, bisa karena gatel, kena biang keringat, sumuk. Bisa karena basah, entah pipis, entah itu pup. Belum tentu selalu lapar. Atau dia butuh nyaman. Kadang, ojo digendong loh, nanti ndak tuman kena tangan, begitu. Sebaiknya anak segera direngkuh,
segera dipegang, segera ditenangkan. Tidak harus digendong, tapi dia dipuk-puk, ditenangkan, misalnya apa kepengen apa, kita biasakan ngomong yang pelan begitu, wah nggak bangun. Ibu-ibu hipertensi itu loh Mbak. Oke. Ditepukin. Tapi ini memang pada kondisi ketika anak dikasih makan pagi tadi dipaksa terlalu dini, itu dokter baru ngoperasi. Ya Allah. Ternyata diam-diam bayi setelah sadar dikasih makan lagi. Astagfirullah. Dokter itu langsung udah lemes dan bayi ini akhirnya tidak tertolong. Nangis kan dokternya, sudah dioperasi, baru istirahat, keluar dari ICU. Ini oknum saya katakan yang memberi makan bayi ini ada lagi. Dan tetap diberikan lagi. Sian dia belum makan. Itu karena apa ya Mbak? Memang pengetahuan yang kurang atau seperti gini, apa Mbak. Mbak lihat? Secara fitrahnya manusia itu kan diciptakan Allah itu bertahap. Betul. 6 bulan pertama itu dia hanya bisa mencerna ASI dari ibu. Sebelum 6 bulan dia itu enzim yang namanya mencerna makanan itu kan butuh enzim secara bertahap. Sampai nanti dia umur 1 tahun baru dia diberikan makanan keluarga. Artinya dia sudah diberikan nasi yang lembek. 6 bulan pertama sari buah yang diperes itu pun diencerkan. Jeruk misalnya atau lemon, air melon, kita tambahkan air putih 1 sendok, itu pun hanya takarannya sendok teh, 2 sendok teh, sudah cukup. Lambung bayi itu kecil, lambung bayi itu kecil banget gitu ya. Kenapa? Ketika ASI, dia ASInya kurang kenyang. Tidak Ibu, lambung bayi itu segede jempol. Kan bayinya itu segini, kepalanya itu lebih kecil dari kepala tangan saya. Jadi ininya itu hanya lambung itu nggak sampai 1 jempol. Jadi dia nanti kurang kenyang. Tidak, dia akan cukup. Jadi kolostrum 3 hari pertama ibu melahirkan ini harus dimasas, dilatih untuk menghasilkan ASI. Itu adalah ASI terbaik untuk bayi yang tidak ada di susu sapi terbaik, termahal produksi negara manapun. Hanya ada di ibu. Dia mengandung imunoglobulin yang akan mencegah bayi dari paparan penyakit apapun. Itu modal utama, hanya 3 hari, namanya kolostrum. ASInya itu bening nanti. Tidak dihasilkan, ya nggak apa-apa, itu dipaksakan diberikan. Nanti lama-lama begitu bayi itu sudah ada efek menghisap, lama-lama ASI akan banyak. Dan ibu, ingat, modal utama menghasilkan ASI banyak adalah airnya Bu. Ibunya jarang minum kok mau menghasilkan ASI. Minumnya harus banyak, proteinnya harus banyak. Apa itu? Kacang-kacangan, daun kacang panjang, semua produk protein hewani bagus, ikan, susu. Nanti bayinya amis, enggak. Dompetnya kali ya yang dompetnya ya yang agak daripada ibu beli vitamin, ibu belikan aja makanan yang banyak untuk ibu biar kenyang. Ibu hamil, ibu menyusui itu makan untuk 2 personil, ibu dan anak yang dikandung. Nah, jadi kalau empasinya terlalu dini, kasihan anaknya, belum ada enzimnya, jangan dipaksa. 6 bulan pertama adalah air buah, kemudian 1 bulan baru kena itu bisa sama bubur susu. Bubur susu itu bisa dari ASI ditambah tepung beras, itu pun hanya 1 sendok makan. Diaduk tanpa gula ya Bu ya. Jangan terbiasa kasih rasa-rasa. Baby itu biarkan lidahnya mengenal makanan apa adanya. Nanti setelah 6 bulan, 7 bulan setelah bubur susu, dia mulai dikenalkan nasi tim saring pada usia 8 bulan. Nah itu ibu kadang-kadang buru-buru, pengen eksperimen. Dikasih pizza, dikasih kayak apa, bangga gitu ya, udah spaghetti. bisa awal-awal Nah, bayi makan kan yang mangap seperti terus itu. Mbak, dikasih apa aja dia akan membuka mulutnya. Tapi dia belum saatnya menerima Bu. Tolong jangan. Semua ada waktunya ya Mbak Nia Iya. ya. Nanti 1 tahun ibu bisa explore karena kalau dipaksa terlalu dini pencernaannya akan rusak. Kapan itu? Setelah dia dewasa nanti. Jadi kok emah, kok lemah pencernaannya, ternyata adalah riwayat masa lalu akibat ibu yang kurang hati-hati atau lingkungan sekitar. Jadi nanti bisa diberikan pengertiannya untuk ibu, kakek, nenek, bude, pakde, jangan sampai mengatakan wong biyen ora apa-apa. Kalau sekarang, karena zaman sekarang itu opo-opo begitu ya. Belajarlah, semuanya bisa kita jelaskan dan insya Allah jawabannya hanya 1, enzim belum cukup untuk mencerna makanan selain ASI.
6 bulan ASI eksklusif, tidak ditambahkan apapun, air putih pun tidak, kecuali hanya untuk membilas ketika dia habis ASI, supaya apa? Susu ASI itu kan manis, dia sumber bakteri, jadi mulutnya itu bisa kita bilas pakai kasa steril, dikasih celup ke air putih yang matang, kita bilas mulutnya, dalamnya, Jadi lidahnya. itu air putih saja fungsinya untuk membilas mulut saja ya? Bukan belum minum banyak 2 liter itu kita ya. Bayi belum. Jangan sampai semua bertahap gitu. Yuk kita sayangi anak kita karena apapun yang kita takut ada penyesalan berikan, Mbak, ternyata riwayat itu tetap akan ini ya, terus terbawa sampai dia gitu dewasa. Ya, ketika dia dewasa. Jadi empatinya ditahan, hati-hati. Iya, maksudnya kita yuk sama-sama belajar tidak pernah habis. Ya nggak apa-apa. Ya kalau kemarin mungkin masih salah karena kita nggak tahu, tapi mulai sekarang insya Allah kita akan belajar untuk lebih aware, lebih peduli supaya anak-anak kita betul-betul lahir menjadi generasi yang sehat. Anak bukan untuk coba-coba. Anak bukan untuk coba-coba. Untuk yang tersayang jangan coba-coba. Iya, betul. Baik, Maulia, terima kasih banyak atas jawabannya. Lembut sekali. Apa itu? Baik, kita ke pertanyaan kedua, Mbak Aulia, ini dari Mbak Wahyuningsi di Polokarto. Ibu ya, Ibu Wahyuningsi di Polokarto. Ini mohon tipsnya agar anak suka makan sayur. Tadi dari bayi, sekarang ke anak, Mbak Aulia. Ya, oke. Bayi itu disebut jika bayi, kalau dia usianya di bawah 1 tahun. Di atas 1 tahun menuju 3 tahun itu namanya batita, bawah 3 tahun. Di bawah 5 tahun namanya balita, atau usia prasekolah, yaitu bawah 5 tahun. Setelah itu anak mulai sekolah. Nah, dia diberikan apa? Ketika dia sejak kecil dikenalkan tadi, aneka sayur, aneka cairan buah, plain, jangan ditambah apa-apa, jangan ditambah creamer, jangan ditambah susu manis, kaleng itu, dan lain sebagainya. Ini anak akan lebih mengenal dan pengetahuan lidahnya menjadi sudah terbiasa. Ibu jangan biasakan menambahkan aneka bumbu dengan aneka rasa. Wah, aku mau pakai sos bulgogi, mau pakai teriyaki. Belum saatnya, Bu. Tinggi garam dan hindari makanan multi processed food atau MPF atau UPF. Makan yang real food. Daging ayam, daging ikan, lele diapain? Kupas kulitnya, buang durinya, dicampur sama tahu, dipepes. Tidak harus digoreng-goreng. Wah, senengannya. Nah ini, kalau suka goreng, suka kremes, suka ini berarti adalah pembiasaan dari awal kehidupan anak-anak kita. Jadi supaya dia kenal sayur, kenalkan sejak kecil. Dipotong kecil-kecil, seperti dicincang ya, potong julienne, potong cube kecil-kecil, dibikin sop, dikasih kaldu ceker. Ini di atas 1 tahun ya, Bu ya. Dibikin rebus yang sangat empuk supaya kaldunya pekat. Ini akan sangat bagus untuk anak. Kaldu pekat itu sumber vitamin C. Vitamin C ini akan mencegah anak gampang pilek. Nah, untuk Bapak Ibu yang mungkin sedang flu dan lain sebagainya, tidak perlu minum obat dan lain sebagainya, karena ini bisa sembuh hanya dari bahan makanan yang tinggi vitamin C. Bisa dengan jus jeruk, bisa juga dengan aneka sup sayuran, soto dan lain sebagainya dengan kaldu yang pekat. Tapi pada kondisi tertentu, jika seseorang sudah memiliki purin atau kadar asam urat yang tinggi, maka kaldu pekat ini dihindari. Kuah bakso, kuah soto, kuah-kuah yang bau daging-daging, ini sebaiknya dihindari karena nanti kakinya sakit, nggak bisa jalan. Baik. Nah, kan beda ya, untuk anak itu yang dibutuhkan justru protein tadi, purinnya. Kalau untuk dewasa justru menghindari. Demikian. Siap. Bisa semoga suka sayur ya. Insya Allah. Itu dari Ibu Wahyuningsi tadi ya. Dicincang kecil jangan kelihatan, Bu. Siap. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Mohon maaf ini belibet. Baik, kemudian pertanyaan berikutnya Mbak Aulia dan Mbak Anissa dari Polokarto 2 Sukoharjo. Mbak Anissa. Iya, tanggapan tentang intermittent fasting menurut ahli gizi. Maksudnya menurut Mbak Aulia. Iya, baik, sebetulnya ini kuncinya kita belajar dari ajaran di dalam agama kita. Perbanyak puasa. Ya, jadi puasa intermittent itu menahan tidak makan. Berapa jam? Hanya dikasih waktu jendela makan. Jadi jendela makan itu artinya apa? Orang boleh makan. Kalau jendela puasa, dia sedang puasa. Puasa itu artinya apa? Tidak boleh makan apapun. Kalau intermittent itu tidak boleh makan, hanya boleh minum air putih saja.
atau air yang tidak menghasilkan kalori. Contoh teh tawar, kopi tawar itu boleh. Tapi buah nggak boleh. Kue, snack, permen, Apalagi teh manis, itu nggak boleh. Jadi kalau itu namanya batal puasanya. Kenapa? Gitu ya. Ada Jadi gagal 12 nih, jam. iya. Ya, intermittent itu ada yang jarak 12 jam. Kalau umat Islam itu dari subuh sampai maghrib itu adalah 14 jam. Kalau yang lebih bagus lagi 14 jam itu kita sudah terbiasa ya umat Islam ya. Kalau puasa dari sahur, subuh sampai buka puasa. Itu kenapa puasa itu bagus? Puasa itu disiplin. Kita akan mengakhiri makan sebelum azan subuh, ya kan? Sudah mendekati, betul. semakin melambatkan mendekati azan subuh, dan berbuka puasa segera setelah saat azan maghrib tiba. Jadi kita itu sebetulnya sudah terkondisi disiplin 14 jam 14. kalau di Indonesia. Iya. Tapi pada intermittent itu ada yang jendela puasanya sampai 16 jam. Oh, iya. 16 jam itu Berarti dia akan jadi misalnya jendela gini, makannya 8 jam berarti ya. boleh makannya 8 jam. Iya. Jadi misalnya mulai puasa mulai jam 5 jam maghrib sudah terakhir nggak boleh makan. Besok duhur itu dia baru boleh makan kalau dia jendelanya 18 jam. Kalau 16 jam kurangi 2 jam, jam 10 sudah bisa makan. Bisa banget. Bisa banget. Yang penting kan boleh minum obat dan lain sebagainya tetap jalan, tetapi yang penting jangan makan. Kenapa toh kok makannya dibatasi? Ketika kita makan saat itu terjadi lonjakan gula darah. Gula darah itu memberi makan untuk mereka yang sakit. 18 jam akan terjadi regenerasi sel. Iya. Orang yang puasanya 18 jam insya Allah awet muda. Oh gitu ya. Kenapa? Iya. Regenerasi selnya sudah diganti. Jadi kita kan rambut rontok, itu nanti ganti tumbuh dan lain sebagainya. Dan ini sebetulnya sangat bagus. Nanti setelah terbiasa puasa ini Ibu mau puasa Daud itu enteng banget. Oke. Kita kan rambut itu kan selang-seling kan ya. Iya, iya. Mau Senin Kemis apalagi itu kan jauh banget jaraknya. Tapi kalau intermittent itu tiap hari nonstop. Baik, tapi ketika waktunya kita makan atau jendela makan kita sedang dibuka. Sedang dibuka, iya bahasanya gitu saya bingung nih. Boleh katanya apa aja dimakan, tidak ada batasan. Tapi otomatis tolong jangan berlebihan. Ingat, Allah itu tidak sudah kita itu hal-hal yang berlebihan dalam Islam itu tidak baik. Rasulullah sudah mencontohkan, makanlah ketika perutmu lapar dan berhentilah makan sebelum kamu kenyang. Dan ketika terjadi puasa tadi, otomatis insya Allah dokter sudah menanyakan, ibu nanti makannya sembarangan. Insya Allah tidak dokter, karena sudah sadar bahwa ini sangat bagus untuk mereka yang ingin mengendalikan gula darah. Karena kalau sudah gula itu ngelonjak, makan nasi aja ngelonjak begitu ya. Jadi ini sangat bahaya. Jadi untuk gula darah sangat bagus puasa tadi. Tujuannya bukan untuk diet, bukan untuk langsing, tapi usahakan semata-mata ini untuk sehat supaya kita tidak sakit. Baik, tapi Mbak Aulia menyarankan apa ketika jendela makan sedang dibuka tadi, misalnya 8 jam atau ada yang mungkin 6 jam atau mungkin ada yang 4 jam. Ini konsumsi apa baiknya kalau menurut Mbak Aulia? Tetap makan seperti biasa. Tapi bebas misalnya mau ngemil gitu atau? Bisa. Tapi kalau Mbak Aulia ingat, jangan sendiri dengan nggak sempat, nggak ada selera gitu loh. Jadi gimana sih? Ingat nggak ketika kita puasa? Kadang-kadang kita malas makan kan? Iya sih. Itu yang terjadi. Dan itu biasanya nanti sudah mulai kelihatan hasilnya setelah 4 bulan. 4 bulan terus menerus. Bagus. Seolah ya udah gini aja. Senin, Kamis puasa sunnah. Kemudian yang mubit setiap 13, 14, 15 tiap bulan ya, bulan Komariah. Selain itu kita IF. Insya Allah ini cepat banget. Jadi untuk yang sakit, ibu yang usianya sudah lanjut ini akan mudah sekali karena sudah sepuh itu biasanya memang selera makan juga sudah semakin jauh. Baik. Bagus. Jadi semakin mengendalikan kok. Terima kasih Mbak Aulia ya atas jawabannya untuk Mbak Anissa yang ada di Polokarto 2 Sukoharjo. Iya. Semoga bisa dipraktikkan ini kita semua ya Mbak ya, karena ya, Mbak, manfaatnya ini ya. Tapi ketika buka puasa jangan terus manis-manis. Oh, gitu ya. Ya boleh tapi wajar. Oh kepengen teh manis kangen boleh. 2 sendok. Ingat kemarin sudah saya ajari maksimal 5 sendok makan gula pasir. Kemudian juga 1 sendok teh garam sehari, dan minyak itu juga kita sangat dibatasi. Jadi itu ada 4 sendok makan minyak goreng, tidak boleh lebih. Baik, siap Mbak Aulia. Kemudian ke pertanyaan berikutnya ada dari Ibu Tri Puji di Weru 2 Sukoharjo. Untuk pertanyaan yang pertama, diet yang tepat untuk usia 50 tahun lebih. Ya,
ini tadi juga bisa Bu. Oh iya, ini tadi Ibu sudah makan termasuk ya. tinggi serat ya Bu ya. Nanti suatu saat saya akan membahas materi tentang gizi lansia. Jadi kita akan ngobrol-ngobrol sebaiknya lansia itu boleh dahar apa, menghindari apa. Nanti insya Allah akan ada episode khusus, insya Allah 1 jam begini. Mudah-mudahan waktunya mencukupi. Kalau ini ngebut begini kita nggak cukup. Ibu tinggi serat ya supaya tidak sulit BAB, kemudian cukup cairan supaya tidak sulit BAB. Salah satu penyebab sulit BAB itu adalah kurang minum. Tinggi serat supaya ibu juga lancar BAB-nya. Kemudian juga hindari makanan yang pedas-pedas, merica, yang susah dicerna atau susah diserap oleh tubuh. Kemudian tadi juga hindari minuman yang mengandung soda. Kadang kan kepengennya seger-seger. Gula sedapat mungkin dihindari, apa aja boleh, tapi tolong untuk gula murni itu dihindari karena dia proses rafinasi itu proses pengolahannya banyak, pengawetnya banyak. Kemudian kalau gula merah, gula ini agak lebih baik tapi sebaiknya juga kita batasi. Baik, terima kasih Mbak Aulia. Kemudian masih dari Ibu Tripuji lagi di pertanyaan kedua, Iya. apakah minyak zaitun aman untuk diminum? Bagus, insya Allah itu bagus, tapi tolong jangan diolah. Iya, Dia diolah. mudah gosong karena titik didihnya rendah. Jadi ibu makan salad semua sayuran mungkin udah di blending, direbus 30 detik, setengah menit aja, di blending, toge apa segala macam, wortel, daun selada kita campur di sana. Sausnya jangan mayones tapi buat dari air lemon, kemudian ditambah misalnya kita tadi tidak menambahkan apa tadi Mbak? Apa Mbak? Yang ibu tadi bilang jangan pakai cabai, jangan gitu. pakai mayones, tapi ibu bisa menambahkan aneka sayuran. Ingat, kalau giginya masih bagus, usahakan makanan yang mudah dicerna. Tapi kalau tidak bagus, sebaiknya kita rajang halus makanan atau di blending sebentar. Mudah-mudahan ibu juga jadi menyukai, tinggi serat, vitamin cukup, protein cukup, tapi ibu insya Allah juga tetap bugar. Iya, baik. Olahraganya juga ya. Olahraga. Aduh, oke, siap. Baik, Mbak Aulia, kalau minyak zaitun kan juga ada yang dikemas di produk Botol. kosmetik gitu ya. Oh ya, untuk wajah. Iya. Oh ya, untuk Beda kan regenerasi ya kalau sel. yang untuk- Oh jangan. Biasanya kalau bercanda. memang minyak VCO itu juga fungsinya sama Mbak. Iya. Luka, ini misalnya ini luka, diolesi pakai virgin coconut oil atau dari minyak kelapa murni, ini juga sangat bagus. Ingat, minyak zaitun tidak boleh dimasak. Ditambahkan saja ke dalam salad dan lain sebagainya. Ini insya Allah bagus. Atau minyak biji bunga matahari. Minyak-minyak yang diproses tanpa multi process food ini akan sangat bagus jika kita tidak menyajikan dengan cara diolah. Diminum begitu saja. 2 sendok dan lain sebagainya. Baik, ini ada dari Pak Suratno. Injek. Vitamin A itu kegunaannya apa ya? Untuk Mbak vitamin Aulia? mata Pak. Vitamin mata. Juga untuk kulit. Jadi Bapak biar penglihatannya bagus, ibu-ibu yang usianya ini biar nggak pakai kacamata sama saya, itu penglihatan bisa bagus kalau vitamin A itu bagus diperbanyak. Paling banyak mangga gadung, ya. Kemudian juga wortel. Ya, ini dari sayuran. Kalau dari daging itu juga bisa tinggi vitamin A. Paling banyak ada di dalam hati sapi, hati ayam dan lain sebagainya itu tinggi vitamin A. Baik, aduh Mbak Lia, sebenarnya masih ada beberapa pertanyaan, iya. tapi mungkin nanti akan kita sambung di Insya pertemuan Allah. berikutnya. Masya Allah, tapi waktunya sudah habis. Antusias sekali. Terima kasih Mbak Aulia atas Sama-sama, apa yang Mas. disampaikan hari ini untuk Iya. kebaikan kita semua, Sama-sama. khususnya saya juga Amin. ya. Amin. Mbak Aulia, pokoknya sehat selalu. Amin, ya Kami tunggu Allah. nanti materi berikutnya yang menarik Insya dan Allah. bermanfaat untuk kita semua. Insya Allah. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Kak. Baik pemirsa MTA TV dan juga pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih banyak telah menyaksikan program Sehati, Sehat Bergizi. Jangan lupa selalu saksikan Sehati setiap hari Kamis pukul 10 waktu Indonesia Barat hanya di channel terpilih MTA TV. Saya Sekar Pangesti, mewakili seluruh rekan yang bertugas hari ini, mengucapkan terima kasih dan pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.